Pinsar punya data terbaru gitu ya mengenai populasi broiler di peternak mandiri versus dari integrator itu. Nah, ini boleh dijawab sama Bapak Parjuni. Bapak Parjuni, Pak. Ya, jadi begini, Pak. Memang bukan kita tidak punya data ya. Kita juga punya teman-teman yang mempunyai populasi. Tapi memang kalau kita membuka data semuanya itu selalu mengalami perubahan. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah prediksi. Seperti tadi disampaikan, sebenarnya ini rumus ya, rumus baku. Katakanlah ada impor masuk GPS mungkin 600.000 gitu aja ya. Dia akan menjadi PS itu induk budaya yang dia siap untuk menjadi menelurkan ayam final stock ya. Itu jumlahnya baku sekian rumusnya. Mungkin antara 50 sampai 60. Kemudian dari PS tadi akan mengeluarkan namanya final stock. Itu yang kita pelihara di lapangan itu. Itu satu ekor bisa menghasilkan 150 sampai 160. Ya, artinya itu memang rumus baku di mana nantinya akan ketemu batas ring minimal berapa, maksimal berapa. Jadi kalau angkanya baku tadi memang kita tidak bisa katakan saya punya 100. Besok saya bisa jadi 99. Besok mungkin bisa jadi 110. Lah, itu yang tadi disampaikan teman-teman, makanya kebanyakan ke arah persentase itu karena memang porsinya memang yang kita lihat di lapangan itu dari hasil hitung setiap minggu, setiap bulan kita rapat itu kurang lebih hampir sama. Dan bahkan yang disampaikan teman-teman dari tahun ke tahun tuh dari porsi yang dulu katakanlah mungkin di bawah 2010 gitu ya, mungkin kita masih bisa antara 60-40, mereka 40, kita 60. Tapi saat ini karena kita tergerus oleh situasi yang memang nggak bisa kita handle ya, kita tinggal mungkin nasional ya kira-kira hanya antara 15 sampai 20. Itu yang mandiri? Mandiri sama porsi perusahaan. Nah, yang ini yang kita sampaikan ke pemerintah itu supaya apa? Walaupun 20 ini menjadi bumper kepada ketahanan pangan negara. Bukan hanya sekedar kita ini cari hidup, tapi memang ini menjadi bergaining. Karena apa? Ini juga kalau industri-industri ini kita sudah biarkan dan dibenturkan dengan barang yang dari luar negeri masuk, sebagai industri lokal tidak bisa melakukan karena sama-sama industri. Tapi yang bisa memberikan alasan ya adalah kedaulatan usaha peternak rakyat. Karena rakyat itu yang memang harus kita lindungi, Pak. Iya. Kalau perusahaan besar dia memang sudah punya kapital. Jadi kalau mandiri ini habis, bisa negara ini diatur sama mereka lebih parah lagi. Artinya apa? Angka yang ada itu memang tadi semua prediksi. Tapi dari prediksi itu kita juga bukan berarti ngawur ya. Kenyataannya mendekati semuanya. Gitu. Sebagai pelaku lah peternak gitu ya. Sebenarnya tuh tantangan saat ini tuh tantangan terbesarnya tuh apa sih Pak sebagai peternak? Apakah di biaya produksinya, apakah di pemasarannya, atau bahkan di regulasinya? Jadi kalau bagi peternak ya, kami peternak rakyat kecil gitu ya, penguasaan kami berapa sih secara nasional itu sangat kecil sekali. Tantangannya sebenarnya bukan di wilayah produksi, karena produksi ya itu bidang garap kami sudah beternak selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, teman-teman itu sudah hafal lah untuk fluktuasi suhu, jalan kerja seperti apa, membuat produksi yang seefisien mungkin itu seperti apa, sehingga itu tidak akan pernah menjadi kendala bagi kami. Meskipun ada tantangan penyakit dan lain sebagainya, ibaratnya kayak ngomong mangan itu sebuah jangan, itu makanan sehari-hari. Kita tidak mempermasalahkan itu, karena kita tidak menyerah di sana. Tapi ada sebuah kondisi secara sistemik yang memaksa kami untuk bertekuk lutut di situ. Saya sampaikan tadi, saya beli pakan dari mereka, bibit dari mereka, obat-obatan juga dari mereka, kemudian memproduksi ayam yang sama persis juga dengan mereka. Penguasaan jumlah ayamnya saya itu lebih kecil dan sedikit dari mereka. Saat mereka akhirnya menguasai pasar, menggelontorkan jumlah produksinya, kami tidak bisa apa-apa. Nah ini problem saya bilang. Saya bilang problem, kenapa?
eh, teman-teman seperti saya ini semestinya karena menyediakan protein hewani yang terjangkau, murah untuk masyarakat, sebenarnya kami ini pahlawan gizi nasional kalau boleh berbangga gitu. Tapi akhirnya kami harus menyerah dengan keadaan yang memang dipaksakan untuk kami. Selama bertahun-tahun saya mau berbudidaya, mengupayakan ini, saya mengalami kerugian yang paling parah di tahun 2019. Saya harus nanggung kerugian dan hutang ke pabrik pakan dan mau ngirim saya makan, kecuali saya beli pakannya mereka dengan tambahan cicilan di tahun kemarin. Sehingga di posisi normal saja saya sudah kalah. Saya harus mendapatkan pakan dengan harga 125%. Karena 100% untuk ambil pakan yang sekarang, 25% cicilan hutang saya kemarin. Bagaimana saya bisa survive dalam kondisi situasi yang dipaksakan untuk saya seperti itu? Di sisi lain saya harus berproduksi secara maksimal. Kalau tidak maksimal, saya tidak dapat untung lagi nih periode sekarang. Kita cuma hidup dari periode ke periode. Makanya selama tidak ada segmentasi market, tidak ada segmentasi pasar, kita terus-terusan tarung bebas di sini, di dalam negeri, di wilayah-wilayah yang sangat-sangat cukupnya kecil. Ya saya pikir swasembada gizi nasional, swasembada daging ayam yang dicanangkan pemerintah itu justru mencederai rakyat. Kalau memang swasembada, taruhlah ini ada Java, ada Popan, perusahaan-perusahaan besar. Berani tidak tarung ke Arab Saudi? Karena Arab Saudi mereka negara konsumen, mereka tidak bisa memproduksi ayam secara mandiri di sana. Kalaupun bisa, jumlahnya sangat sedikit. Itu butuh supply dari luar. Berani tidak Indonesia tarung dengan Argentina, dengan Brazil, Amerika untuk kirim ayam di situ? Kalau memang benar swasembada, kalau memang benar ini untuk kesejahteraan rakyat, kalau memang ini benar untuk menaikkan UMKM, usaha mikro dan menengah, menggerakkan ekonomi, semestinya kan Indonesia ini negara agraris, fokusnya semestinya ke produksi. Tetapi kemudian produksi hancur-hancuran terus, karena sebenarnya ayam broiler ini sepele. Wong mbah-mbah ini bibitnya itu, grandparent stoknya itu impor dari luar. Belum bisa Indonesia memenuhi kebutuhannya sendiri, impor dari luar untuk grandparent stock. Artinya itu kan sebenarnya tinggal diatur saja, ditata agar tidak berlebih. Kalau memang mau menghendaki untuk surplus dan pemerataan, sebenarnya pemerintah punya perangkat yang jauh lebih mumpuni untuk mengatur itu dengan lebih baik, bukan seperti sekarang. Simpel saja lah bagi kami cuma butuh untuk hidup, gitu, mempertahankan hidup, menyediakan protein hewani yang terjangkau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kecerdasan kehidupan bangsa ditentukan oleh salah satunya daging ayam atau telur. Bergizi ya Pak? Iya. Protein yang bergizi. Nah, sebagai peternak nih Pak, apakah margin keuntungan peternak rakyat saat ini gitu, apakah masih layak dengan harga-harga yang udah diinputkan saat ini? Apa sudah layak? Alhamdulillah pemerintah ini turun tangan ya, dalam beberapa bulan terakhir ini untuk menentukan harga pasar. Ini turun tangan pemerintah yang cukup lumayan membantu kami, walaupun belum untung ya, tapi minimal tidak rugi. Harga 18.000 yang hari ini ditetapkan oleh pemerintah dan harus dilaksanakan oleh semua pelaku pembudidaya broiler. Kalau disepakati minimal memperpanjang napas kami, karena kondisi sekarang benar-benar oversupply. Kalau dibiarkan tanpa ada pendampingan, tidak ada peran serta kehadiran pemerintah di sini dalam bentuk kebijakan, kami sudah mati dari kemarin. Kalau itu Pak, kalau mengenai ya kebijakan impor jagung, pakan, terus harga pokok produksi broiler untuk rakyat itu pengaruhnya gimana sih Pak? Sebenarnya Hanya repot kalau kita bicara seperti itu ya, karena kita cuma peternak rakyat. Ya dengar sih ya, mungkin nanti Pak Martini nanti mau ditambahkan sama Pak Martini dan nah, itu punya data yang lebih benar. Sebenarnya untuk jagung sendiri itu kan kita sangat kurang dan masih tergantung dengan impor untuk jagung ya sebagai bahan baku utama pakan ternak. Tapi faktanya
dari Kementerian Pertanian mencanangkan swasembada jagung dan menyetop impor dari luar. Lah, ini menyebabkan kekacauan di tahun kemarin dan tahun sebelumnya, sehingga harga jagung itu melambung tinggi sampai menyentuh angka 9.000. Pasar internasional itu cuman waktu itu ya, saat harga jagung di sini 9.000, pasar internasional itu cuma 3.000. Jauh sekali ya. Pasar internasional, harga jagung internasional itu 3.000, di dalam negeri sendiri 9.000, dan kita tidak boleh impor karena waktu itu ya Pak Mentan punya proyek swasembada jagung. Jadi di satu sisi tidak sinkron program pemerintah dengan kebutuhan di lapangan. Ya, harapan saya ada asosiasi dan kelembagaan itu nanti bisa menjembatani kami untuk menyuarakan ini loh yang sebenarnya terjadi. Karena saat harga jagung di pasaran lokal 9.000 itu membunuh kami, harga pakan yang melonjak tinggi, HPP kami sangat tinggi. Sementara nanti harga jualnya ya seperti ini. Jadi saya tambahin ya. Jadi gini Pak, jagung ini, bicara jagung itu adalah salah satu komponen pakan ternak unggas yang sampai sekarang memang belum bisa digantikan dengan komponen lain yang sekualitas ya. Dan itu pemakaiannya memang kurang lebih sekitar 50% dari seluruh campuran pakan. Artinya memang itu menentukan sekali dalam hal penghitungan HPP kaitannya dengan harga pakan ya. Sehingga pada saat jagung tinggi ya kita terbebani. Begitu juga jagung murah ya kita kasihan petani juga, karena pernah juga di bawah sekali ya waktu itu di bawah 4.000 petani juga mengeluh ya. Cuma memang di sini yang harus dikawal benar sebenarnya bukan itu juga, kesemuanya termasuk margin dari feed mill, pabrik yang menjual pakan. Karena pernah ya sebelumnya itu memang harganya tinggi, beberapa waktu setelah itu turun, tapi jual pakannya tidak turun. Artinya apa? Perusahaan ini menikmati lebih besar profitnya, dan ini memang membuat beban kita tetap masih tinggi walaupun sudah tahu harganya itu dalam waktu yang panjang itu sudah turun, tapi mereka beralasan saya masih menggunakan raw material lama yang harga yang tinggi. Lah ini itu kan hanya alasan, dimana sebenarnya ini bisnis saya kalau masih bisa jual tinggi, kenapa saya nggak jual tinggi? Nah di sini peran pemerintah memang yang harus benar-benar memahami ini, Pak. Karena apa? Kalau memang ini seakan-akan bisnis dibiarkan begitu ya, memang suka-suka tadi. Pak Fatoni, Pak Darmati, saya sudah punya ayam. Saat harga mahal, saya tetap beli pakan kan. Iya. Nah, selama masih pelihara, berapapun saya akan beli demi kehidupan ayam. Nah, kalau dia pada saat harga raw materialnya turun, mereka nggak turun pakan, kita pun juga tidak bisa membuat sendiri, karena ini memang karena tergantung sama. Iya, bedanya kita dengan petelur itu pakan yang kita ini tergantung perusahaan dan ini tidak mudah dibuat oleh mandiri. Nah, ini yang juga harus dipahami pemerintah supaya keseimbangan yang tadi mungkin bukan hanya sekedar suplai ya, di tingkat HPP pun juga seimbang. Harga pakan turun ya turun lagi, harga pakan naik oke kita terima. Nah, contoh lagi seperti nanti ini kebijakan yang sudah impor kedelai dihapuskan, mungkin ini juga harus sama. Kalau hanya dinikmati oleh perusahaan, yang ngapain kita terima sebagai bentuk kebahagiaan atau sisi positif. Tapi kalau itu bisa diturunkan sampai ke bawah, ya kan kita menikmati. Artinya masyarakat ini merasa bisa membuat lebih murah, ya kita support. Artinya apapun kebijakan pemerintah, kalau memang itu untuk membantu teman-teman peternak ini ya kita tetap bantu. Termasuk salah satu yang tadi disampaikan Pak Faton, walaupun harga itu 18.000 dipatok, kita ini posisinya hanya hidup, bukan berkembang, bukan tumbuh. Tapi perusahaan besar ini profitnya sudah berlipat-lipat. Nah ini kan kalau tidak dipahami dalam arti ini sebagai bentuk kerjasama untuk hidup bersama, ya nantinya akan menjadi seakan-akan pemanfaatan situasi. Itu loh Pak. Jadi situasi di saat kita kejepit kita ditekan, di saat kita harusnya dapat profit kita juga ditekan lagi. Gitu Pak. Ya, sebenarnya sih kalau dibilang kita tidak bisa bikin pakan itu ya kurang tepat lah.
kita ngerti kok bagaimana menyusun Ngerti campurannya, formulasi karena memang langsung untuk ayam itu Ah. bisa. Cuman problemnya itu bukan di sana. Kita bisa-bisa saja bikin makan sendiri, tapi ada konsekuensi yang ini sebenarnya tidak boleh semestinya. Perusahaan menjual bibit ke kami itu dengan embel-embel harus beli pakannya dari mereka. Ada penjualan sistem handling seperti ini, kita tidak bisa gerak. Tidak bisa gerak. Saya kamu beli 1 ekor DOC dari saya harus nyerap pakan, beli pakan dari saya sekian. Kalau kamu tidak membeli pakan kuotanya sekian per ekor DOC-nya, kamu besok tidak tak kasih lagi bibit. Nah padahal kita sangat bergantung bibit dari mereka. Kenapa ya? Karena mereka yang punya lisensi untuk impor GPS-nya, mereka punya teknologi untuk membudidayakan parent stock-nya, sampai akhirnya mereka menjual final stock kami. Nah, ada ketentuan bahwa setiap saya beli 1 ekor DOC dari mereka harus beli pakannya dari mereka juga untuk kontinuitas usaha saya. Nah, kalau cuma bikin pakan sendiri, saya dapat beli bibit, saya bikin pakan sendiri masih mungkin. ya, jadi gini Mbak, memang di broiler ini broiler ya, itu memang spesifik tadi ya. Dan kalau kita bicara total ya, itu sebenarnya core bisnis di Perunggasan ini feed mill. Jadi bukan budidaya, bukan breeding, bukan jual lebetnya enggak ya. Jual lebet itu toh harga 10.000 juga kita jual, tapi pakan kan tetap digunakan, tadi saya bilang mahal dibeli, murah dibeli. Nah, di sisi lain peternak itu memang banyak keterbatasan. Ya, pertama ya kapital ya. Dimana walaupun kita bisa bikin dengan teori yang ada, tetapi tetap semuanya juga mengacu kepada kapital kita. Karena 1 kilo pakan itu kalau saya pernah kerja di feed ya, itu sebenarnya dia menyiapkan 4 kilo selama 4 bulan. Artinya apa? Saya hari ini jual 1 kilo, besok itu saya juga sudah punya stok, bulan kedua saya punya stok, bulan kelima sampai saya punya stok. Supaya apa? Supaya ini kontinu. Nah sedangkan saya, misalnya saya peternak, saya cukup beli sehari itu kan kebutuhan saya sehari. Tapi feed mill ini bisnis, dia menyiapkan bahan baku pada saat itu tadi, harga murah dia stok, harga mahal sebenarnya dia masih menggunakan harga lama. Cuma pada saat harga mahal dia bilang, misalnya bahan baku mana lagi, dia menggunakan bahan lama, dia bilang ke customer, aku sudah menggunakan harga jagung mahal, kamu kalau nggak mau beli ya udah nggak apa-apa. Kan terpaksa kita jadi beli. Iya, benar. Itu. Saya tertarik dengan celotehannya tadi, terus tentang root ya ternyata di Perunggasan. Jadi memang sebenarnya tidak hanya saja yang berkelakar seperti itu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa dunia broiler ini ruwet, tapi sebenarnya hanya 2 kuncinya, ya, ketegasan pemerintah, yang kedua keberpihakan. Ingat ya, keberpihakan. Pemerintah mau berpihak kemana? Ya, mau berpihak kepada konsumen supaya dapat murah nih, berpihak ke perusahaan besar biar dia cepat untuk produksi, berpihak kepada peternak rakyat. Ya, ini masalah keberpihakan. Setelah keberpihakan diputuskan, oke lah, saya lindungi semuanya dengan biaya semua jalan, ya kan gitu. Artinya ada keseimbangan. Aturannya main seperti ini. Setelah ada aturan main, kemudian dijalani enggak aturan main itu? Kemudian sanksinya jelas enggak? Ya, hanya butuh ketegasan sama keberpihakan. Artinya yang dibilang Pak Parduni tadi, selaku peternak mandiri, ya, kita kan memang sangat diperlukan untuk diberikan keberpihakan pada kita selaku peternak kecil ini, kan gitu. Berpihak kepada yang punya duit. Dari tim pincer ya, dari Kota Besar itu apakah melihat adanya praktik predatory pricing ini atau permainan harga yang merugikan para peternak kecil ini? Oh, kalau mungkin Pak Parduni ada yang predatory pricing yang jawab, kalau saya Iya, Oh, enggak. boleh. Kalau saya begini aja Pak, karena memang banyak opini ya sebenarnya. Kalau saya sendiri bisnis ini memang belum itu tadi ya, belum benar-benar ditata dengan power ya. Contohnya kemarin ya, kemarin itu saya sampaikan pada saat ada pejabat baru ya, saya sampaikan Perunggasan tadi mungkin kalau hanya bilang katakan itu mungkin kalimat kecil ya. Saya sudah sampaikan, kalau sampai itu bisa menyelesaikan selama menjabat, itu saya acungi jempol. Bahkan saya berani bertaruh.
Bahkan kita pernah sampaikan Pak, kalau bisa selesai broiler ini sampai dari Pak Dirjen ke Pak Dirjen lagi, ganti-ganti, itu luar biasa. Kita sampai berpendapat bahwa kemungkinan ini kecil. Nah, makanya saya bilang pemerintah itu harus berani, harus kuat, harus tegas. Harusnya. Tanpa ada itu ya keberanian itu dan berpihak kepada peternak rakyat kecil, peternak mandiri ya percuma. Apalagi malah ada saran-saran yang mengatakan misalnya, kenapa kamu rugi kok nggak mau ikut jadi mitra? Lah, saya sering ditanyakan itu Mbak. Saya menjawabnya simpel. Saya ini anak bangsa. Saya ini peternak rakyat Indonesia, bukan bangsanya orang lain. Ngapain saya di negara saya sendiri? Saya menjadi pembantu orang lain. Kita kerjasama oke, tapi jangan sampai ya negara ini diatur tadi sama mereka. Banyak kan teman-teman yang mereka ikut kemitraan nyaman, tapi itu cuma sesaat. Faktanya kemarin saya ditelepon Pak, ini panennya sudah sampai 55-60 hari dengan tekanan pemerintah tadi. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Loh, ayam yang punya perusahaan, peternak nggak bisa menjual keluar. Dia mau nggak mau, walaupun itu umurnya sudah lebih, harus tetap memegang memelihara. Tanggung jawabnya tetap ada di situ. Artinya apa? Kemerdekaan dia kan juga hilang. Nah, siapa yang dibesarkan ini? Ini milik perusahaan. Ayamnya perusahaan, asetnya perusahaan. Pada saat performanya jelek, kita nggak dapat apa-apa. Nah, di sini mungkin yang harus dirubah adalah regulasi. Regulasi yang keperpihakannya itu kepada benar-benar, walaupun mitra tidak apa-apa, tapi haknya dia sebagai peternak rakyat dapat. Entah itu misalnya rugi dalam karena performan, dia sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, harus dapat upah gitu loh Mbak. Nah, begitu juga dengan yang mandiri ya, ini juga harus diproteksi. Karena mandiri tadi saya sampaikan, ini sebagai bumper negara dalam kondisi situasi. Coba sekarang misalnya, itu tadi saya sampaikan, WTO menang, impor daging boleh masuk. Kalau nggak ada mandiri silahkan, nggak ada masalah. Karena kamu taruhnya bebas dengan sama-sama industri. Tapi ini ada ekonomi kecil UMKM yang harus dihidupi. Makanya kita bagaimana supaya walaupun sudah boleh masuk, tetapi kita mencoba mengurangi tekanan itu, gitu Mbak. Jadi memang ini ya saya katakan ini podcast luar biasa ya, teman Pak Fatoni ya curhat. Tapi memang intinya dari apa yang kita sampaikan ini adalah bagaimana kita ini masih bisa eksis ke depan, bisa tetap hidup, bertahan, karena memang ini adalah mata pencaharian kami semua, gitu Mbak. Nah teman-teman, tadi kita udah dapat banyak insight ya dari Bapak Madi, dari Bapak Parjuni dan juga Bapak Fatoni. Nah, jadi teman-teman nanti kita bakalan next di episode ya, kita bakal bahas-bahas lebih dalam lagi mengenai praunggasan, apalagi mengenai yang tadi kita belum selesai bahas tentang praktik predator pricing ya. Kita bakal bahas lebih dalam lagi di next episode. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalau kita upload teman-teman bisa dapat notifikasi. Dan jangan lupa follow juga akun sosial media dari Pinsar Channel ya teman-teman semuanya. Terima kasih deh Bapak Parjuni, Bapak Madi dan juga Bapak Tanin. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Hidup peternak rakyat.